Tidaklah umat Islam memasuki satu negeri kecuali negeri itu menjadi apa? Menjadi makmur dengan ilmu, dengan keadilan, dengan kesejahteraan. Silahkan dibaca sejarah. Sebutkan satu negeri yang porak-poranda gara-gara Islam masuk ke sana. Ada. Tapi sebutkan banyak negeri yang porak-poranda ketika umat Islamnya dijajah. Banyak. Banyak. Jadi Nabi hanya meladeni yang apa, Pak? Yang memang ngajak berantem. Adapun orang kafir tapi dia tidak mengancam, tidak menyerang, itu tidak diapakan sama Nabi? Tidak diserang karena belum ada izin menyerang. Nanti akan ada izin menyerang dengan turunnya surat At-Taubah, boleh menyerang bahkan kepada orang-orang yang tidak memerangi. Waduh, berarti Islam disebarkan dengan apa? Dengan pedang? Enggak juga, Pak. Dan dalam semua ajaran agama ada yang begitu ya, bahwa setiap agama itu ya ada ajaran yang namanya berkorban untuk agamanya. Mungkin bahasanya saja beda kan? Kalau dalam Islam disebutnya apa? Jihad. Kalau di agama lain apa sih, ada yang tahu bahasanya apa? Hah? War. Itu bahasa Inggris begitu. Itu bahasa Inggris, Pak. Bahasa dalam agama lain. Dulu kita pernah baca waktu SMP SMA itu ada gospel atau apa? Glory itu kan artinya orang-orang dari Belanda, dari Portugis, dari Spanyol, dari Inggris yang dulu datang ke Indonesia itu bukan semata-mata ingin apa? Ingin mengambil rempah-rempah, tapi ada misi misionaris, itu ada pasti. Bedanya kita dalam damai, dalam perang, keadilan ditegakkan. Itu agama kita, Pak. Dalam damai, dalam perang, adil. Wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Tapi coba, kalau mereka memasuki negeri kaum muslimin, baca kisah ketika Baghdad dimasuki oleh bangsa Tatar, Mongol. Baca kisah ketika Masjidil Aqsa dimasuki oleh pasukan salib. Katanya darah itu sampai setengah apa namanya? Setengah betis. Jadi jalan-jalan di apa? Di Al-Aqsa itu, di gang-gang di Yerusalem itu dipenuhi dengan apa? Darah kaum muslimin. Lihat apa yang terjadi di Spanyol. Pembantaian yang paling sadis yang mungkin tidak akan terulang lagi. Ya. Bagaimana umat Islam antara Anda murtad atau Anda disiksa dengan siksaan yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh manusia. Sampai ada museum yang apa? Berisi alat-alat penyiksaan yang pernah dipakai untuk siapa? Umat Islam. Itu kalau negeri kita dimasuki oleh mereka. Tapi coba negeri mereka dimasuki oleh kita, apa yang terjadi? Ilmu pengetahuan, ya kan? Peradaban yang dibangun, ya, ketahanan sosial yang terbentuk, itu luar biasa. Tidaklah umat Islam memasuki satu negeri kecuali negeri itu menjadi apa? Menjadi makmur dengan ilmu, dengan keadilan, dengan kesejahteraan. Silahkan dibaca sejarah. Sebutkan satu negeri yang porak-poranda gara-gara Islam masuk ke sana. Ada. Tapi sebutkan banyak negeri yang porak-poranda ketika umat Islamnya dijajah. Banyak. Banyak. Lalu untuk apa Ustadz berjihad? Berjihad itu litakuna kalimatullahi al-ulia, agar kalimat Allah paling tinggi. Jangan ada yang lebih tinggi dari Allah. Kami nggak mungkin tunduk kepada kalian. Kalau kalian nggak mau masuk Islam, la ba'sa bih, nggak ada masalah. La ikraha fid din. Tapi Anda tunduk kepada kami. Kan tawarannya 3. Tawarannya apa? 3. Kami masuk kepada kalian. Masuk Islam, selesai, akhi. Kita bersaudara.
Ya, tanah ini milik kalian, aset ini milik kalian, rumah ini milik kalian, harta kalian terjaga, kalian jadi saudara kami. Masuk oh enggak, kami pengen tetap di atas ajaran agama kami. Oh begitu? Oh kami nggak bisa paksa. Kami nggak bisa paksa. Tapi Anda siap berada di bawah kekuasaan umat Islam, dan Anda ya, kami nggak bisa ambil zakat. Ya, Anda harus bayar jizyah. Yang bayar zakat siapa? Orang Islam. Orang Islam terjaga darahnya, hartanya, dan mereka bayar zakat. Kalau kalian nggak bisa bayar zakat, karena bayar zakat itu adalah hukum syariat, dan kalian belum memenuhi syarat. Tapi kayak kalian bayar jizyah saja. Bayar setahun sekali, Pak. Setahun, itu pun bagi yang mampu, yang dewasa, dibayarkan jizyah. Oh enggak lah, kami anti hidup di bawah kekuasaan kalian. Kita orang Islam jawab, ya sama, kami juga nggak mungkin hidup di bawah apa? Kekuasaan bayang-bayang kalian. Islam liyuzhirahu ala dini kullihi. Kami ingin menjadikan manusia itu keluar min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami ingin manusia itu keluar dari penyembahan kepada makhluk menuju penyembahan kepada Tuhannya makhluk. Min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Jangan ada lagi sesama makhluk menyembah, tapi harus hanya Allah yang itu tujuan kami. Yang kedua, kami ingin datang menemui kalian untuk mengeluarkan kalian min juril adyan ila adlil Islam, dari kezaliman agama menuju keadilan Islam. Itu yang kami inginkan, agar keadilan Islam itu menjadi rahmatan yang menaungi segala sesuatu. Dan yang ketiga, kami ingin mengeluarkan kalian min diqid dunya ila sa'ati dunya wal akhirah, dari sempitnya dunia ini menuju luasnya dunia dan akhirat. Kemakmuran, kejayaan, kesejahteraan yang akan didapatkan oleh manusia ketika mereka tunduk kepada semua hukum, ketentuan, aturan Allah Subhanahu. Itu yang kami inginkan. Oh nggak mau, ya sudah, kalau nggak mau sih nggak ada masalah. Ya pilihannya, ada pilihan yang terakhir, apa itu? Berperang. Ya kadang kami menang, kadang kalian menang. Coba kita aja lihat. Apakah dalam peperangan ada kezaliman? Tidak kan? Kan masing-masing udah siap-siap. Anda bawa pedang, bawa sama-sama sudah apa? Ya, gentle kan, berperang. Ya. Apakah yang namanya perang orang Islam pasti menang? Tidak ya. Perang Badar Islam yang menang, perang Uhud kalah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari antara kemenangan dan kekalahan, nudawiluha bainan nas, yang kami pergilirkan, pergantikan di antara manusia. Jadi dalam jihad itu ada paksaan tidak? Kalau menurut saya tidak. Ketika mereka nggak mau masuk Islam, nggak dipaksa. La ikraha fiddin. Tapi ya Anda harus tunduk kepada siapa? Kaum muslimin. Ya, karena tidak ada yang lebih tinggi daripada agama Allah. Kalau tidak mau tunduk, pilihan terakhir. Bahkan kalaupun kita harus berperang, Allah berwasiat, wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Jangan melampaui batas, karena Allah tidak suka siapa? Orang-orang yang melampaui batas. Jelas para hadirin?